Berdoa dapat diakhiri. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk mengikuti dengan hikmat. Kepada operator yang bertugas dipersilakan.
Ya, baik. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Para hadirin yang dapat menghidupkan kamera, dimohon menghidupkan kamera untuk foto bersama. Ya, saya akan bantu hitung untuk operator. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin boleh share screen kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KKN Kelompok 119. Kepada Mas Alifa selaku Ketua KKN Kelompok 119, dipersilakan. Ya, terima kasih MC untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifah Ahmad Maulana sebagai Ketua KKN BPM 64 Kelompok 119. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara sosialisasi telehealth bagi ibu hamil. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir maupun yang belum hadir, yaitu Kepala Puskesmas Jambon, Bapak Andi Muhadi, Bidan Desa Sidoarjo, Ibu Vivin Sulistiawati, Perangkat Desa Sidoarjo, Ibu Eka Yuliana Trisusanti, karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi telehealth pada siang hari ini. Mengingat masa pandemi yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini, ibu hamil termasuk kelompok yang rentan terhadap risiko keparahan COVID-19. Kami berpikir bahwa salah satu cara untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 terhadap ibu hamil yaitu melalui telehealth. Harapan dari kami, program kerja telehealth yang kita laksanakan di Desa Sidoarjo dapat memberi manfaat bagi ibu hamil di Desa Sidoarjo. Sekian sambutan dari saya selaku Ketua dari KKN 64 Kelompok 119. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Alifa, selaku Ketua KKN Kelompok 119. Ya, baik. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Mbak Diah Ayu dari Fakultas Kedokteran, Jurusan Kebidanan Universitas Airlangga. Kepada Mbak Diah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wanda atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu, perwakilan dari teman-teman KKN Kelompok 119 Universitas Airlangga. Di sini akan memaparkan materi seputar telehealth, yang mana harapannya proker yang akan berjalan selama 3 minggu ke depan ini, insya Allah semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, seperti itu. Nah, berikutnya yang pertama saya akan memaparkan terkait latar belakang atau alasan kami kenapa telehealth ini menjadi salah satu proker pilihan kami untuk diterapkan di Desa Sidoarjo. Yang pertama, seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya COVID-19 ini berdampak luas ya di semua aspek seperti itu. Apalagi akhir-akhir ini terjadi juga peningkatan kasus COVID-19 secara nasional, termasuk di Kabupaten Ponorogo dan di Desa Sidoarjo itu sendiri. Yang mana dampak-dampaknya berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, bahkan hingga kesehatan. Yang di bidang kesehatan ini salah satunya ibu hamil itu juga terdampak dari COVID-19 itu sendiri. Dalam kondisi normal saja, ibu hamil itu terjadi beberapa perubahan dalam dirinya, perubahan hormon yang mengakibatkan berbagai perubahan fisik dan juga psikologis. Biasanya pada trimester 1 disebabkan oleh hormon, kemudian pada trimester 3 disebabkan oleh rasa cemas yang dialami karena mulai terfokus pada persalinan seperti itu.
Apalagi ditambah dengan adanya COVID-19 itu sendiri, maka akan menyebabkan kecemasan-kecemasan yang dialami ibu hamil itu semakin meningkat seperti itu. Sehingga ibu hamil ini termasuk dalam kelompok rentan yang mengalami keparahan jika terpapar COVID-19. Kecemasan-kecemasan yang timbul itu juga disebabkan oleh beberapa hal. Menurut penelitian dikatakan bahwa kecemasan ibu hamil yang kaitannya dengan COVID-19 diantaranya disebabkan oleh penggunaan transportasi publik, berada di tempat umum, kekhawatiran terhadap janin, dan juga melakukan pemeriksaan ANC atau pemeriksaan kehamilan. Nah, apabila kita telaah lagi dari beberapa alasan kecemasan ibu hamil kaitannya dengan COVID-19 itu sendiri, ketakutannya kebanyakan karena berada di tempat-tempat umum seperti itu, yang mana memang rawan terpapar COVID-19. Padahal untuk pemeriksaan ANC atau kehamilan itu sendiri penting ya untuk ibu hamil seperti itu, untuk memantau untuk kita sebagai tenaga kesehatan dapat memantau kesejahteraan ibu dan janin, dan apabila ada komplikasi bisa dideteksi sedini mungkin dan mendapatkan penanganan yang tepat seperti itu. Namun adanya COVID-19 ini menjadi kendala. Banyak ibu hamil yang menjadi takut untuk pergi ke tempat pelayanan kesehatan, sehingga kita perlu mencari solusi supaya pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil itu tetap terjangkau. Nah, salah satunya kami pikir bahwa telehealth ini menjadi salah satu solusinya seperti itu, karena ibu hamil tidak perlu untuk keluar rumah ya, sehingga insya Allah terjaga dari paparan di luar sana. Nah, informasi yang saya sampaikan tadi diharapkan untuk juga tidak data-data yang saya sampaikan tadi diharapkan juga tidak menambah ketakutan ya untuk ibu hamil. Saya sampaikan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini tidak perlu merasa takut yang berlebihan, namun kita perlu untuk waspada. Perlu melakukan prokes yang ketat seperti itu sebagai salah satu ikhtiar kita supaya terhindar dari wabah ini. Berikutnya. Nah, apa sih kira-kira yang akan kita bahas terkait topik telehealth ini? Yang pertama terkait dasar hukumnya, kemudian nanti pengertian telehealth itu sendiri apa, macam-macam metode telehealth itu apa, yang harus disiapkan untuk melakukan kegiatan telehealth dengan pelayanan kesehatan itu apa, macam-macam perawatan yang bisa ditawarkan oleh telehealth itu apa. Berikutnya. Ada kegunaan dari telehealth, pelayanan ANC atau pelayanan pemeriksaan kehamilan di era adaptasi kebiasaan baru seperti saat ini. Kemudian apa sih manfaatnya telehealth itu bagi masyarakat ya. Kemudian apa manfaatnya bagi provider atau pemberi layanan kesehatan. Berikutnya. Nah, untuk yang pertama terkait dengan dasar hukum. Dasar hukum dari pelaksanaan telehealth atau bisa juga disebut sebagai e-kesehatan, ini menurut ada tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional, yang mana memiliki visi meningkatkan akses dan kesinambungan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan visinya adalah untuk membangun e-kesehatan sebagai bagian dari integral transformasi, peningkatan kualitas, akses, dan kesinambungan pelayanan kesehatan dengan menerapkan inovasi e-kesehatan yang efektif, handal, aman, serta inovatif. Berikutnya, Mbak. Nah, di sini apa sih itu telehealth? Mungkin banyak di sini ibu-ibu yang baru mendengar ya, baik mungkin dari tenaga kesehatan atau mungkin dari masyarakat awam. Nah, telehealth itu sendiri merupakan penggunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi untuk memberikan perawatan ketika provider atau pemberi pelayanan kesehatan dan pasien atau klien itu tidak berada di tempat dan waktu yang sama. Gambarannya mungkin seperti kita saat ini ya, tidak berada di tempat yang sama, sehingga kita perlu menggunakan media supaya kita bisa saling berbicara, supaya kita bisa saling mengobrol untuk membicarakan masalah kesehatan, seperti itu. Jadi tidak dilakukan tatap muka secara langsung, melainkan bisa melalui video call atau mungkin WhatsApp chat, seperti itu. Nah, teknologi informasi telehealth ini merupakan bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang mana hemat biaya sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan, pengawasan kesehatan, pendidikan, pengetahuan, dan penelitian. Seperti itu. Berikutnya.
Nah, ini sekedar tahu saja, tidak perlu dihafalkan juga ya. Ini nanti akan saya sampaikan apa sih maksud dari masing-masing macam-macam metode dari telehealth ini. Yang pertama ada synchronous atau real time. Nah, synchronous atau real time itu maksudnya ya seperti kita ini, menggunakan media konferensi video melalui Zoom meeting ini, atau bisa juga melalui chat seperti itu. Nah, ini memungkinkan peserta untuk mengirim dan menerima informasi secara instan, tetapi dengan sedikit penundaan seperti menggunakan konferensi video yang kita lakukan saat ini. Kemudian untuk yang asynchronous atau facilitated virtual visit atau store and forward, ini gambarannya seperti ini. Yang kedua ini ya, misalkan ada dua rumah sakit A dan B. Ada dua rumah sakit A dan B. Mungkin yang A punya alat USG, tapi tidak punya misal dokter spesialis option misalkan saja gambarannya. Kemudian untuk menganalisis hasil dari USG yang ada di rumah sakit A nih, misal kita membutuhkan dokter ahli spesialis option atau spesialis kandungan untuk menganalisis, untuk mendiagnosis hasil dari pemeriksaan USG atau data objektif yang ada. Maka bisa kita foto itu hasil USG-nya, kemudian kita kirimkan ke rumah sakit B nih yang ada dokter opsinya atau dokter kandungannya, kemudian akan dianalisis hasilnya seperti apa, kemudian nanti akan dikirimkan ulang melalui media telekomunikasi ya ke rumah sakit A, dikembalikan lagi seperti itu. Jadi di dua tempat yang berbeda dengan adanya perantara di salah satu rumah sakit untuk menganalisis, ibaratnya seperti itu. Berikutnya yang terakhir ada remote patient monitoring atau bahasa Indonesia ya, itu pemantauan pasien jarak jauh seperti itu. Jadi contohnya semisal kita ada ibu hamil yang memeriksakan diri ya USG di dokter kandungan, kemudian didapatkan diagnosis bahwa atau diagnosis bahwa ibu hamil ini mengalami obesitas, sehingga kondisi janinnya misalkan berat badannya itu tidak melebihi dari berat badan yang seharusnya di usia kandungan tersebut. Kemudian dokter tersebut menyarankan ibu hamil itu nih untuk melakukan diet-diet tertentu supaya nanti berat badannya turun dan berimbas pada berat badan janinnya, sehingga nanti berat badan janinnya bisa normal misalkan. Disuruh pulang, kemudian dokter memantau pasiennya untuk dievaluasi, di follow up melalui WhatsApp misalkan atau video call 2 hari kemudian seperti itu. Bagaimana Bu, apakah sudah melakukan saran-saran diet yang sudah saya berikan kemarin misalkan seperti itu. Kemudian misalkan belum, ya nanti dokternya akan memfollow up klien atau pasien untuk menerapkan langkah-langkah diet yang berguna untuk menurunkan berat badannya seperti itu. Nah, kemudian nanti di follow up lagi seperti itu. Nah, follow up ini yang dinamakan dengan pemantauan pasien jarak jauh yang bisa dilakukan dengan media telekomunikasi atau telehealth ini. Berikutnya. Nah, apa saja sih kira-kira yang perlu disiapkan untuk telehealth ini? Tentunya media telekomunikasi ya, seperti handphone atau tablet atau laptop seperti itu, yang ada jaringan internet, ya, ada jaringan sinyal dan juga ada data internetnya juga. Atau sebenarnya bisa tidak menggunakan data internet, akan melalui telepon saja, tapi mungkin akan terbatas karena jika tenaga kesehatan memerlukan untuk data-data objektif atau data bukti-bukti fisik, seperti mungkin kalau ibu hamil itu buku KIA untuk membantu nanti menentukan intervensi atau penanganan yang lanjut terhadap ibu hamil tersebut akan mengalami kesulitan atau terhambat. Jadi mungkin penggunaan internet itu juga penting. Kemudian jangan lupa untuk ibu-ibu di sini ya menyiapkan daftar pertanyaan, bisa berupa keluhan atau unek-unek yang dirasakan yang ingin diketahui nih dari penyedia pelayanan kesehatan kita. Apakah kita ingin mengetahui penyebab penyakit kita itu apa, misalkan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi penyakit ini, kemudian kita menyampaikan keluhan-keluhan kita apa. Nah, nanti dari provider atau pelayanan kesehatan akan direspon, akan diberikan
jawaban-jawabannya itu apa, bisa melalui video call, chat WhatsApp, atau Zoom meeting seperti ini. Dan juga data rekam medis yang seperti saya katakan tadi bisa berupa buku KIA seperti itu, atau gambar dari mungkin kalau misalkan ingin konsultasi masalah jahitan pasca operasi sesar misalkan, nanti kan bisa difotokan, kemudian dikirim ke tenaga kesehatan, kemudian nanti bisa diketahui apakah jahitannya masih basah, apakah sudah kering, apa langkah-langkah perawatan yang perlu dilakukan gitu via saya ulangi lagi via WA ataupun video call itu bisa. Berikutnya. Nah, ini ada macam-macam perawatan yang ditawarkan. Namun nanti untuk penerapannya ya, program kerja telehealth kami di Desa Sidoarjo itu kami fokuskan pada prenatal care atau bahasa Indonesianya itu asuhan kebidanan dalam hal kehamilan seperti itu. Jadi terkait kesehatan ibu dan janin yang nanti akan kami share di WhatsApp grup yang mungkin ya secara berkala atau 2 hari sekali gitu ya, atau bisa juga setiap hari nanti fleksibel. Kemudian nanti ibu-ibu bisa langsung untuk menanyakan kira-kira dari materi yang sudah kami sampaikan via WhatsApp grup, misal apakah ada yang kurang jelas, apa yang perlu ditanyakan, atau ada keluhan-keluhan yang dialami selama kehamilan ini seperti itu. Yang lainnya di sini ada masalah yang darurat, urgent care, kemudian bisa juga untuk mengatasi masalah-masalah diabetes ya, termasuk penyakit kronis. Kemudian di sini untuk mengatasi kesehatan mental juga bisa dilakukan secara online. Kemudian ini kardiologi itu yang berkaitan dengan jantung, neurologi itu yang berkaitan dengan syaraf, dan juga genetik counseling itu berkaitan dengan genetika. Berikutnya. Nah, untuk kegunaan dari telehealth ini ya Ibu, ini berkaitan dengan tadi macam-macam metode dari telehealth itu sendiri. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dengan telehealth ini, bisa ngapain aja gitu kan, pertanyaannya. Yang pertama, kita bisa berbicara dengan penyedia layanan kesehatan seperti dokter, bidan, ataupun perawat terkait kondisi kita saat ini, terkait apa yang kira-kira kita keluhkan, apa yang ingin kita ketahui, kita bisa konsultasi dengan bidan atau dokter seperti itu. Dan bidan atau dokter juga pasti akan meresponnya seperti itu. Kemudian bisa juga dengan mengirim dan menerima pesan yang saya katakan tadi, bisa melalui WhatsApp chat atau aplikasi-aplikasi pengiriman pesan lainnya seperti itu. Kemudian juga dilakukan pemantauan pasien jarak jauh tadi, ya yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya kayak evaluasi pada ibu hamil yang memiliki janin itu dengan berat badan melebihi batas normal usia kandungannya, seperti itu nanti bisa di follow up secara jarak jauh ya, secara online lah gitu. Berikutnya. Nah, ini ada sebenarnya terkait pelayanan kebidanan di era adaptasi baru ini, sebenarnya dari IBI, dari Kemenkes juga sudah memberikan konsep telehealth juga pada kita dalam screening COVID-19 bagi pelayanan kebidanan. Nah, karena penerapan kita itu dikhususkan, penerapan telehealth di Desa Sidoarjo ini kami khususkan untuk pelayanan kebidanan kehamilan, maka di sini saya beri contohnya yang kehamilan saja, yang ANC. Nah, di sini berdasarkan buku panduan pelayanan kebidanan ya di ANC itu, telehealth itu sendiri sudah diterapkan, tapi di sini bentuknya teleregistrasi, yaitu atau janji temu secara online. Yang gunanya ada untuk screening dulu gejala atau riwayat kontak melalui media komunikasi online, bisa WhatsApp atau bisa juga telepon biasa, itu juga bisa. Nah, untuk diketahui apakah ada tanda-tanda gejala, ya nanti tenaga kesehatan akan menghubungi, nanti pasien akan menghubungi tersebut tenaga kesehatan, kemudian tenaga kesehatan akan menanyakan apakah ada gejala atau riwayat kontak
dengan pasien positif COVID, misal kalau misalkan memang ada indikasi ke sana atau mengarah ke suspek COVID-19 positif, maka tenaga kesehatan bisa langsung merujuk ke rumah sakit untuk melakukan penata laksanaan lebih lanjut. Nah, namun jika hasilnya negatif, maka bisa dilakukan kunjungan sesuai jadwal ibu. Kemudian di depan pintu masuk fasilitas pelayanan kesehatan, ini bisa dilakukan cek suhu tubuh dan juga anamnesis keluhan ya, termasuk screening dari tanda gejala COVID-19 itu tadi. Kalau misalkan di screeningnya nanti hasilnya positif, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan gejala klinis, kemudian riwayat kontak atau perjalanan, dilakukan PCR atau rapid test atau darah lengkap. Nanti kalau hasilnya positif ya dirujuk, kalau negatif ya dilakukan pelayanan ANC seperti biasanya. Nah, ini kalau misalkan hasilnya negatif setelah di screening cek suhu tubuh dan anamnesis keluhan, maka dilakukan tindakan pencegahan rutin ya pada umumnya, yaitu cuci tangan, jaga jarak, menggunakan alat perlindungan diri sesuai standar seperti masker, seperti itu. Kemudian nanti bisa dilakukan pelayanan ANC atau pemeriksaan kebidanan kehamilan sesuai pedoman yang ada. Berikutnya. Nah, ini manfaat telehealth bagi masyarakat. Yang pertama dapat mengurangi kontak fisik dengan orang lain di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui tadi ya, ibu hamil itu termasuk dalam kelompok rentan yang rentan terpapar COVID-19 dan juga keparahan akibat COVID-19. Jadi telehealth ini bisa membantu nih untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain yang bisa meningkatkan nanti lajunya penularan COVID-19. Jadi dirasa telehealth ini bisa cukup efektif, akan tetapi perlu saya tegaskan lagi bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih baik ya dari pertemuan tatap muka secara langsung antara tenaga kesehatan dengan pasien, karena ya tidak ada yang bisa mengalahkan bagaimana efek dari tatapan mata antara klien dengan tenaga kesehatan, sentuhan antara klien dengan tenaga kesehatan, itu tidak ada yang mengalahkan hal seperti itu. Namun di masa pandemi seperti ini, rasanya telehealth ini menjadi salah satu solusi karena bisa mengurangi kita nih pasien, terutama ibu hamil, untuk berlama-lama di tempat pelayanan kesehatan atau di tempat-tempat umum lainnya yang resiko tertular COVID-19 gitu. Kemudian yang kedua dapat mengatasi masalah kesehatan dimanapun pasien berada. Karena bisa dilakukan cukup dengan melalui video call ataupun WhatsApp chat, jadi meskipun lokasinya jauh, asalkan jaringan ada, itu tetap bisa dilakukan. Efektif dan efisien karena dapat mengurangi waktu tunggu, bisa disambi dengan melakukan kegiatan lainnya. Nah, ini biasanya khusus untuk wanita karir ya, biasanya, atau misalkan repot di rumah, ngurusin anak, harus masak, harus ini, harus itu, sedangkan ada beberapa hal yang dikeluhkan, misal ada beberapa hal yang ingin dikonsultasikan, tapi kesulitan tidak bisa datang secara langsung ke tempat pelayanan kesehatan, telehealth ini juga bisa dilakukan. Kemudian memperluas jangkauan dengan penyedia layanan kesehatan yang tinggal lebih jauh, lalu dapat mengakses pedoman pencegahan dan pengobatan serta panduan penggunaan obat dan manajemen pasien yang terinfeksi virus corona. Jadi nanti info-info terkait COVID-19 ini bisa disebarkan dengan mudah melalui media telekomunikasi yang ada. Kemudian bisa membuat kepuasan lebih tinggi dari pasien dan tingkat pemahaman yang lebih mudah, bisa membantu pasien untuk memperoleh pengobatan dini dengan hasil yang lebih baik. Contohnya nih, misal kita sebagai ibu mungkin ibu yang mungkin baru pertama kali nih menjadi seorang ibu, kemudian tidak anaknya naudzubillah mungkin ada gejala panas misal atau demam, kemudian kita tidak tahu cara penanganan dininya seperti apa, penanganan pertamanya seperti apa, kemudian mungkin juga tidak ada kendaraan dia misal naudzubillah nanti untuk pergi ke pelayanan kesehatan atau tempat pelayanan kesehatannya jauh misal. Nah, kita bisa nih harus sedia misal kontak dari beberapa tenaga kesehatan ya, untuk menanyakan kira-kira apa pertolongan pertama yang bisa saya lakukan, ini anak saya demam misalkan, disampaikan gejala-gejalanya apa begitu, kemudian nanti ibu akan memperoleh informasi seperti mungkin bisa diberi kompres hangat, kemudian jangan menyelimuti anaknya terlalu ketat seperti itu.
Jadi bisa memudahkan ibu dalam merawat anak misalnya begitu ya, dan pengobatannya atau penanganan dini pertolongan pertamanya itu bisa cepat dan tepat seperti itu. Berikutnya. Nah, ini manfaat untuk provider atau penyedia layanan kesehatan seperti bidan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang pertama bisa membantu untuk mengeliminasi kebutuhan untuk mengurangi pasien ke rumah sakit dengan kelebihan pasien. Nah, ini yang akhir-akhir ini terjadi ya di sekitar kita, di rumah sakit di mana-mana, rumah sakit rujukan COVID, banyak pasien yang membludak sampai tidak kebagian ruangan, tidak kebagian bed gitu, sampai rumah sakit itu menyediakan tenda-tenda di luar, di selasar. Kemudian ada juga pernah saya lihat di RS Muardi itu bahkan pasiennya cukup hanya menggunakan tandu di depan rumah sakit, di bawah tanpa kasur, jadi cuma tandu di bawah kayak gitu. Jadi justru ini akan kelebihan pasien akibat kelebihan pasien COVID-19 ini justru membuat rumah sakit juga tidak bisa menangani pasien-pasien lainnya yang juga urgent atau penting untuk mendapatkan penanganan pertama, sehingga dengan telehealth ini bisa itu mengurangi kunjungan ke rumah sakit, sehingga mungkin kalau misalkan nih ada pasien yang terkena COVID misal, kemudian nanti dengan gejala ringan, itu setidaknya tidak perlu datang ke pelayanan kesehatan, namun dengan telehealth ini, dengan melakukan isolasi mandiri di rumah, dokter bisa memantau bagaimana kondisi perkembangan dari pasien tersebut. Kemudian yang kedua, menyediakan akses evaluasi cepat potensi terinfeksi COVID-19, kemudian dapat mengelompokkan pasien setelah melakukan panggilan telepon, seperti apakah harus rawat jalan atau dibutuhkan penanganan segera, kemudian tenaga kesehatan bisa mengomunikasikan informasi secara akurat dan jelas ya, melalui WhatsApp atau melalui telepon seperti itu. Jadi ini juga fungsinya juga hampir sama dengan kita bertatap secara langsung, karena kita bisa berbicara melalui telepon atau video call seperti ini, sehingga nanti informasi-informasi yang akan disampaikan akan tersampaikan dengan baik seperti itu. Kemudian dapat mencegah potensi penularan infeksi pada dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Seperti yang kita ketahui ya, pada akhir-akhir ini juga banyak sekali tenaga kesehatan, baik dokter, bidan maupun perawat yang meninggal dunia akibat penularan COVID-19. Padahal untuk menciptakan para tenaga kesehatan yang ahli-ahli tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan waktu yang lama. Sehingga apabila meninggal, mereka tentu ini juga akan rugi untuk negara juga, untuk kita juga, karena siapa sih yang tidak membutuhkan tenaga kesehatan, siapa sih yang tidak membutuhkan perawatan dari mereka. Maka dan menggunakan telehealth ini diharapkan juga bisa mencegah potensi penularan infeksi pada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, karena tidak perlu tatap muka atau bersinggungan secara langsung. Kemudian efektif untuk memantau pasien dengan kondisi kronis seperti hipertensi, kemudian waktu menjadi lebih efisien dan intervensi menjadi fleksibel. Maksudnya intervensi menjadi fleksibel ini kalau memang tidak perlu untuk datang ke pelayanan kesehatan ya, dan bisa memberdayakan diri sendiri di rumah gitu ya, lebih baik seperti itu gitu. Karena itu tadi di rumah sakit tentu apalagi dalam kondisi seperti ini pasti banyak pasien-pasien yang lebih urgent, yang lebih penting untuk bisa ditangani, sehingga apabila kita mampu memberdayakan diri sendiri di rumah, maka lebih baik seperti itu, yang tentunya dipantau oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya melalui telehealth itu sendiri. Baik, berikutnya. Nah, ini kami membuat video ya, contoh simulasi nanti kalau misalkan kita kan sudah membuat WhatsApp group nih Ibu-Ibu, jadi nanti diusahakan WhatsApp grupnya kita manfaatkan sebaik mungkin ya, kurang lebih kita di grup tersebut selama 3 minggu ke depan, sehingga nanti ini simulasinya seperti ini, nanti Ibu-Ibu bisa konsultasi juga kepada kami, juga mohon bantuannya juga untuk Bu Vivin, untuk nanti kalau misalkan ada
keluhan dari pasien juga atau ada pertanyaan nanti untuk membantu menjawab seperti itu. Nanti kalau misalkan memang kami belum bisa menjawab, kami juga akan menanyakan kepada ahlinya. Bisa di play, Mbak. Nah, ini ada komunikasi antara tenaga kesehatan atau bidan dengan klien. Bisa nih Bu, nanti kita di grup seperti ini, saling sharing saja Bu. Nah, ini bahasnya soal ini, efek samping dari tablet FE. Mungkin di sini ada ibu hamil yang belum tahu tentang efek samping tablet FE itu apa. Bisa dibaca di sini, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan dulu di grup juga, bisa ditanyakan juga di grup WhatsApp yang kita sediakan. Itu ada yang nanya, kemudian terkait obesitas, kemudian Bu Bidannya menjawab, coba makan sedikit-sedikit tapi sering, kurangi nyemil Bu, sama kurangi makanan yang banyak mengandung gula, jangan minum soda-soda seperti soft drink. Nah, nanti kita bisa nih Bu sharing seperti ini nanti di grup ya, jadi gambarannya seperti ini. Kemudian ada juga kami juga menyediakan satu video lagi, gambaran telehealth kalau misalkan dilakukan via video call melalui Google Meet atau Zoom Meeting atau aplikasi lainnya yang memungkinkan kita tatap muka secara virtual. Boleh di-play, Mbak? Assalamualaikum, selamat siang Ibu Karisma. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Bidan. Ya, sesuai janji kita kemarin ya Ibu ya, hari ini kita terjadwal untuk melakukan pertemuan secara virtual. Bu Karisma, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik Bu. Panjenengan sendiri bagaimana kabarnya? Iya, kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat Ibu. Nah, bagaimana? Apakah kira-kira bisa saya bantu Bu? Iya, jadi begini Bu Bidan, kan ini kan saya sudah hamil besar, terus saya itu kok rasa pegal semua gitu, terus rasanya tuh kayak malas sekali gitu saya kalau mau melakukan kegiatan apapun, terus saya juga sering merasa lemah kayak gitu, kenapa ya Bu Bidan? Oh ya, baik Bu. Ini saya lihat dulu ya dari foto buku KIA yang sudah Ibu kirimkan ke saya. Nah, ini berdasarkan HPHT, saat ini usia kandungan Ibu sudah 8 bulan, benar ya Ibu ya? Iya, benar Bu. Ya, kemudian dari hasil pemeriksaan lab terakhir, ini TB Ibu juga terakhir normal, jadi kemungkinan pengerjaannya seperti itu ya. Nah, kemudian sebetulnya apa yang dikeluhkan Ibu itu merupakan hal yang wajar Bu Karisma. Karena semakin bertambahnya usia kehamilan, maka volume itu juga semakin lebih sehingga menambah beban pada tulang Ibu, utamanya pada area pundak dan pinggang. Saran saya, Ibu sebaiknya lebih banyak beristirahat, menghindari aktivitas yang memberatkan dan melelahkan. Namun, Ibu bersemangat Bu, kemudian Ibu bisa berolahraga ringan seperti jalan kaki pagi dan sore hari.
yang mana dapat juga bermanfaat dalam membantu penurunan kepala janin seperti itu. Jadi biasanya jangan menganggap beban-beban yang berat terlebih dahulu. Minta bantuan orang lain juga penting. Oh ya baik, begitu ya Bu ya. Jadi ini saya coba dulu ya Bu ya. Maklum kan ini saya mengandung anak pertama ya Bu. Terus jadi belum mengerti yang seperti itu. Nah, terus apalagi Bu kira-kira yang perlu saya lakukan selain penjelasan dari panjenengan tadi? Oh iya, saran saya bisa memperbanyak mengonsumsi makanan yang bergizi dan kreatif ya Ibu ya. Nah, video yang ditampilkan ini barusan itu tadi ya, saya jelaskan ulang. Salah satu gambaran dari video call ya, pertemuan secara virtual, tatap muka secara virtual seperti ini, antara tenaga kesehatan dan juga pasien atau klien. Kita bisa bebas menanyakan apapun kepada tenaga kesehatan. Seperti itu. Nah, sedikit saya sampaikan nanti teknisnya di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Nanti mungkin fleksibel waktunya atau mungkin 2 hari sekali misalkan nanti kami akan share seputar kesehatan ibu dan janin di grup WhatsApp. Kemudian ibu-ibu sekalian di sini baik kader maupun ibu hamil bisa menanyakan terkait materi yang kami bagikan. Kemudian nanti kalau misalkan ada keluhan nanti terkait kehamilan nanti kami bisa berusaha untuk menjawab semampu kami dengan dibantu oleh Bu Vivin ya. Dan juga tenaga kesehatan lain yang tergabung di dalam grup tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan kami sedang tidak share materi, ibu-ibu juga bisa langsung menyampaikan keluhannya apa di grup tersebut. Jadi diusahakan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin ya ibu-ibu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Mbak Nabila selaku MC kita pada hari ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Mbak Dia yang telah menyampaikan materi dan ada video simulasi telehealth tadi juga. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Dia, mungkin ibu-ibu di sini ada yang belum jelas atau ingin menanyakan terkait program telehealth ini, silakan bisa langsung on mic atau bisa langsung komen melalui Zoom. Saya tunggu sampai 5 menit sampai pukul 14.30.